Hai Maya Friend, saya Dr. Yusila Merina, saya dokter spesialis gizi klinik, saya bekerja di Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Menurut WHO, malnutrisi adalah di mana terjadinya seseorang kelebihan atau kekurangan dari zat gizi berupa makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Klasifikasi dari malnutrisi ada 4. Yang pertama, makronutrien overnutrition, di mana terjadinya kelebihan dari zat gizi makronutrisi yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu mikronutrien overnutrition, di mana terjadinya kelebihan dari zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral. Ini berkaitan dengan salah satu contohnya pada saat ini masa pandemi, masyarakat berbondong-bondong untuk minum vitamin yang terlalu berlebihan sehingga terjadinya mikronutrien overnutrition. Dan yang ketiga yaitu makronutrien undernutrition, yaitu di mana terjadinya kekurangan dari zat gizi makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah mikronutrien undernutrition, yaitu di mana terjadinya kekurangan zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral. Obesitas juga terkelompok dari malnutrisi, jadi bukan hanya selama ini mungkin anggapan malnutrisi hanya orang-orang yang kekurangan zat gizi, tetapi obesitas atau kelebihan dari zat gizi termasuk dalam kelompok malnutrisi. Ya, penyebab dari malnutrisi diantaranya yang pertama yaitu kekurangan atau kesulitan mengakses makanan sehat. Jadi biasanya orang-orang yang hidupnya sendiri, mereka atau malas untuk mencari makanan yang sehat, itu bisa juga untuk jadi terjadinya malnutrisi. Adanya orang-orang yang gangguan kesehatan seperti contohnya gangguan fungsi menelan, gangguan untuk penyerapan makanan, itu juga bisa terjadi untuk terjadinya malnutrisi. Yang ketiga, adanya gangguan dari kesehatan mental. Orang-orang yang sedang mengalami depresi itu bisa beresiko untuk terjadinya malnutrisi. Malnutrisi dapat terjadi pada siapa saja, mulai dari bayi, dari balita, dewasa, maupun lansia bisa terjadi adanya resiko untuk malnutrisi. Malnutrisi masih banyak kita jumpai di kota-kota besar ya, tidak hanya malnutrisi itu identik dengan orang-orang yang hidup mungkin sangat terpencil. Banyak kasus karena contohnya apa? Anak-anak yang sering main game saat ini, berjam-jam main game, lupa makan, dan jika diingatkan makan jawabannya nanti sebentar lagi, itu juga bisa berisiko untuk malnutrisi. Itu salah satu contoh. Gejalanya ada kalau yang berkaitan dengan kekurangan dari zat gizi, yaitu yang pertama, gejalanya berat badan yang turun secara terus-menerus, nafsu makan yang berkurang. Lalu kalau pada anak-anak biasanya pertumbuhan dan perkembangan yang terlambat, ada fungsi dari intelektualnya juga berkurang, adanya gangguan keseimbangan hormonal, beberapa kasus yang mudah rontok rambutnya atau sering pingsan, mudah lelah. Nah, itu berkaitan dengan kekurangan dari zat gizi. Kalau yang berkaitan dengan kelebihan zat gizi, berat badan yang terus-menerus bertambah, tekanan darah yang meningkat, adanya resistensi insulin, bisa masuk dalam termasuk gejala dari malnutrisi. Ya, jadi jika tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada gejala-gejala yang berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan dari zat gizi tadi, segera periksakan. Nanti setelah diperiksa, nanti dokter pasti akan memeriksa riwayat kesehatannya yang berkaitan dengan kenapa kok dia terjadi penurunan berat badan, contohnya yang berkaitan dengan kekurangan zat gizi, apakah yang penyebabnya akan kita telusuri. Kita akan adakan pemeriksaan darah, pemeriksaan laboratorium, kita akan melakukan pemeriksaan yang paling mudah adalah melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan antropometri. Kita dapat menilai dari indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini dapat kita lakukan di mana saja, mudah sekali juga. Jadi kalau kita sudah ada tanda-tanda, contohnya berat badan yang turun secara terus-menerus dalam waktu yang cukup panjang, kita bisa hitung apakah berat badan kita sudah tergolong undernutrisi. Kita bisa hitung dari tadi. Caranya sangat mudah, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti ada tabelnya, yaitu apakah kita tergolong undernutrisi apa overnutrisi.
Pertama yang akan dilakukan jika pasien datang ke rumah sakit, kita akan periksa. Kita akan anamnesa dulu. Anamnesa yaitu riwayat penyakit yang berkaitan dengan keadaannya saat ini. Apakah tadi misalkan contohnya kekurangan dari zat gizi, misalkan pasien kok mudah lelah dok, saya mudah pingsan, menstruasi saya terganggu, rambut saya rontok contohnya, berat badan saya turun terus menerus. Nah, kita akan gali, lalu nanti setelah itu kita akan berikan edukasi yang terkait masalah si pasien tersebut. Kita akan berikan guideline, yaitu kebutuhan harian si pasien yang disesuaikan dengan pasien tersebut, hasil dari pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan massa otot, massa lemak, massa total cairan dalam tubuh. Kita akan periksa itu semua, lalu nanti kita akan buatkan panduan yaitu berupa diet plan untuk si pasien, sehingga pasien dapat mengejar ketinggalannya. Itu yang berkaitan dengan kekurangan zat gizi. Jika memerlukan pengobatan, pastikan kita berikan pengobatan. Untuk menghindari malnutrisi, gampang saja. Yang pertama kita harus ketahui tadi kebutuhan harian kita. Lakukanlah dengan kita mencari makanan yang sehat, tidak perlu mahal, tapi mudah didapat dan sehat, yaitu makanan-makanan yang tidak perlu digoreng terlalu sering, atau makanan yang mudah yang kita dapat, yaitu makanan yang dipepes atau dikukus atau direbus. Itu untuk yang berkaitan dengan kelebihan zat gizi ya. Nanti berbeda lagi kalau tips yang untuk yang kekurangan zat gizi. Ini untuk kelebihan zat gizi dulu. Lalu kelola waktu tidur yang cukup juga sangat berpengaruh untuk program penurunan berat badan. Lalu tidur harus cukup, minum juga harus cukup, dan yang terakhir harus kelola stres. Lalu yang untuk pengelolaan malnutrisi yang kekurangan dari zat gizi, bisa kita harus lihat menambah asupan makan dengan mencari makanan yang baik untuk kita, yaitu dengan cukup karbohidrat, cukup protein, dan cukup lemak, dan cukup vitamin. Kita harus memperhatikan gaya hidup kita juga, jangan sampai akhirnya kita menahan makan yang terlalu panjang atau makan dengan seadanya. Kalau kita ingin mengejar supaya berat badan kita naik cepat, misalkan dengan adanya gangguan penurunan berat badan, maka kita harus tertib melakukan, yaitu jumlahnya harus tepat, jenisnya harus tepat, dan jadwalnya harus tepat, sehingga kita dapat mengejar dari kekurangan berat badan kita. Itu hanya sebagai salah satu contoh. Dan jangan lupa juga untuk pengelolaan stres, olahraga yang teratur dan rutin kalau bisa, dan sekali lagi tidur yang cukup. Malnutrisi yang tidak ditangani dengan segera maka akan menimbulkan penyakit-penyakit, tentunya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tadi. Kalau malnutrisi yang berkaitan dengan kelebihan zat gizi, yaitu nanti akan terjadinya tekanan darah yang meningkat, resistensi insulin, dan sebagainya. Jika berkaitan dengan kekurangan zat gizi, kedepannya jika tidak ditangani baik, akan apa? Mungkin nanti perkembangan dan pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia, dan terjadi mungkin nanti adanya anemia dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Bisa saja banyak yang terjadi jika memang itu sudah sangat panjang sekali, banyak terlalu lama, organ-organnya bisa ada yang rusak. Salah satu contohnya yaitu bisa ginjal, bisa ada gagal ginjal, ataupun dari hatinya, fungsi hati yang berkurang.